Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya yang bersedekah, seorang yang bersedekah lalu ia sembunyikan hingga tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Dan yang ketujuh, dan seorang yang berzikir mengingat Allah sendirian, maka kedua matanya pun meneteskan air mata. Ini dua orang yang ikhlas. Yang satu bersedekah dengan tangan kanannya, saking begitu dia sembunyikan sampai tangan kirinya tidak tahu. Dan ini isyarat bahwasanya seorang berusaha menyembunyikan amalannya. Maka Nabi SAW mengatakan, "Man istata'a minkum an takuna lahu khabi'ah falyaf'al." Barang siapa di antara kalian yang mampu untuk memiliki amal soleh yang tersembunyi, tidak ada yang tahu kecuali Allah, maka lakukan. Kalau bisa ada amal soleh kita, suami pun kita tidak tahu, itu lebih baik. Ya, kita menunjukkan amal soleh kita kepada suami supaya suami tidak suudzon, ya. Tapi ada amal-amal soleh mungkin suami tidak tahu, tidak apa-apa. Sebagian saya juga menunjukkan amal soleh kepada istri saya, ya. Ya kalau kita baca Quran, ya istri lihat, ibu baca Quran, suami juga lihat. Jangan sampai nggak baca Quran terus. Nanti kalau suami tanya, "Sayang, kamu kok nggak pernah baca Quran?" Lah, saya kan sembunyikan amalan. Padahal kalau suami nggak ada, baca Facebook, ya, bukan baca Quran. Memang saya harus ngomong sama kamu kalau baca Quran. Bukannya harus ngomong, saya kan pengen lihat istri saya baca Quran. Terkadang kita tunjukkan bukan karena ingin lihat di hadapan suami, supaya menghilangkan apa? Suudzon, atau memotivasi dia untuk juga baca Al-Quran. Suami juga demikian. "Ayah, papa kok nggak pernah sholat malam?" "Loh, saya sholat malam jam 1 malam, kamu lagi ngorok." Terus yang ngorok samping saya kemarin siapa? Papa juga ngorok kayaknya. Jadi maksud saya, tapi kalau ada amalan yang bisa kita sembunyikan, sedekah atau apa yang nggak ada yang tahu, cuma Allah, itu lebih apa? Lebih baik, ya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW menggambarkan tangan kanan dan tangan kiri. Tangan kanan dan tangan kiri itu dua sahabat yang sangat dekat. Yang apa yang dilakukan oleh tangan kanan, tangan kiri tahu. Ini gambaran dari dua sahabat yang sangat dekat. Karena tangan kanan melakukan apa, tangan kiri tahu. Tangan kanan ngerja, tangan kiri ikut bantu. Dua-dua ini selalu sejoli di mana-mana bareng-bareng. Tapi tatkala tangan kanan sedekah, tangan kiri tidak tahu, saking dia sembunyikan amalan tersebut. Ya. Dan itu amalan yang bisa, mudah-mudahan bisa kita andalkan di hadapan Allah dari sekian amalan kita. Amalan yang hanya tahu hanyalah siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jauhi suka pamer amalan. Jauhi suka pamer apa? Amalan. Ya. Tidak semua amalan harus di-share. Kalau para salaf dahulu, mereka berusaha menyembunyikan amalan, orang-orang sekarang berusaha untuk menampilkan amalan mereka. Untuk selfie saja perlu perjuangan, ya. Harus bergaya, kemudian bergaya lagi berdoa di depan Ka'bah. Matanya pura-pura sedih, kemudian ceplek, oke. Jadi pura-pura nangis langsung apa? Subhanallah, ini padahal ibadah. Kedua tangan kalau diangkat di atas Allah, kepada Allah, di depan Ka'bah, bukankah luar biasa doa tersebut? Doa yang sangat manjur. Ternyata dia tidak sedang berdoa. Dua tangannya diangkat untuk dipuji oleh apa? Manusia. Dia bergaya, setelah difoto, masukkan ke Facebook, kemudian yang berikutnya yang dia tunggu adalah like-nya berapa. Ternyata 5 menit kemudian baru satu yang like. Kok cuma satu? Sedih dia, ya. Ya, sedih. Oleh karenanya para hadirin berusaha untuk menyembunyikan apa? Amal soleh. Berusaha punya sifat qanaah. Kata para ulama, Anda harus punya sifat qanaah, bahwasanya kalau Allah sudah tahu, sudah cukup. Tidak perlu orang lain tahu. Allah sudah tahu, sudah selesai. Ngapain orang lain tahu? Anda keluar dari masjid, dari hotel menuju Masjid Nabawi, ibadah itu. Ya sudah, tidak perlu Anda share. Hari ini hari yang sangat terik, namun Allah kuatkan langkah kakiku menuju Masjid Nabawi. Mantap. Meskipun 50 derajat keringat bercucuran, tapi saya masih kuat dengan kekuatan Allah. Maksud ente apa? Ya udah, enggak usah bilang, udah bismillah masuk ke sekeringat dalam, alhamdulillah sudah bisa masuk ke Masjid Nabawi, kena AC, alhamdulillah sholat. Enggak mesti orang lain tahu. Biasakan kita sembunyikan amal soleh kita. Ustaz, niat saya motivasi, ya hati-hati, tapi motivasi dengan riya sangat tipis, ya. Sangat tipis, ya. Oleh karenanya, ya, berusaha kalau kita punya amal soleh yang kita bisa sembunyikan. Tidak perlu kita ceritakan semuanya, kecuali ada maslahatnya, kecuali ada manfaatnya. Turun ya, kayaknya nggak kuat ya. AC-nya matikan aja, Mak. Apa? Kalau nggak kuat, matikan aja.
Panas-panas sedikit apa Ibu ya? Ya, panas-panas karena Allah. Jangan tulis di Facebook meskipun panas kita tetap ngaji ya. Sabar ya, sabar. Jadi latih diri kita ya untuk menyembunyikan amal soleh kita. Semua amal soleh kalau bisa disembunyikan, kita sembunyikan. Kecuali kalau ada maslahatnya kita ceritakan. Contohnya apa? Seorang istri yang berbakti kepada suami, nggak usah cerita-cerita. Cerita di Facebook, saya alhamdulillah bisa menyenangkan hati suami saya. Pagi ini bisa saya siapkan roti, bisa kemana-mana. Ya. Atau sebaliknya, suaminya soleh, nggak usah cerita-cerita juga. Suami saya soleh, sebelum pergi dia cium keningku, sebelum ini. Waktu ditampar semua suami, dia tidak cerita. Waktu diomelin suami, dia tidak apa? Cerita. Waktu suaminya pelit, dia tidak cerita. Ya memang nggak boleh cerita ya. Tapi cerita suami saya baik gini. Nggak perlu juga. Kasihan orang lain yang suaminya kurang bagus, jadi cemburu. Akhirnya cemburu itu siapa tuh suaminya? Masya Allah baik sekali. Saya ingin tahu nomor HP-nya. Ini kan gawat. Oleh karenanya ibu ya, kalau anti berbakti sama orang tua tidak perlu cerita-cerita juga. Alhamdulillah hari ini saya bisa berbuka puasa sama ibu saya, bahagia sekali. Saya melihat ibu saya menangis melihat saya. Tidak usah cerita, itu berbakti pada orang tua. Tidak perlu orang semua tahu. Nggak perlu. Jadi maksud saya latih diri kita. Kita punya suatu amalan yang kita andalkan di hadapan Allah. Ya sebenarnya bukan andalan, tapi artinya daripada yang lainnya. Itu amalan yang tahu hanyalah siapa? Allah. Coba sekarang saya ingin tanya sama ibu. Coba tanya sama diri sendiri. Berapa amalan ibu-ibu yang orang lain tidak tahu sama sekali? Coba. Ada atau tidak? Jangan-jangan nggak ada. Semuanya orang lain tahu. Ya. Sedekah orang lain tahu, ini orang lain tahu, semuanya tahu, ngaji juga tahu, mau tahu semuanya. Umroh juga ya, cerita sana sini ya. Ya, gimana saya nggak cerita Ustadz mau umroh? Saya kan punya travel, nanti cerita ngajak orang, ayo umroh sama saya. Intinya, kalau kita cek diri kita, kebanyakan amal kita ini sudah diketahui oleh orang lain. Bukannya itu riya, itu tidak mengapa. Tapi maksud saya, kalau bisa kata Nabi, man istata'a minkum ayyakuna lahu khabi'ah falyaf'al. Barang siapa di antara kalian yang mampu punya amal soleh yang tidak ada yang tahu kecuali Allah, maka lakukanlah. Latih diri kita untuk bahagia. Kalau yang tahu hanyalah siapa? Allah ya. Makanya para ulama seperti Syekh Abdurrahman Sa'di menyebutkan, Anda kalau sedang membantu orang lain, sedang beri sedekah sama orang lain, Anda tidak sedang bermuamalah dengan orang yang Anda bantu, tapi Anda sedang bermuamalah dengan Allah. Ini ya Allah, ini duit saya kasih orang ini, Allah sudah tahu, sudah selesai urusan. Mau dia terima kasih, nggak terima kasih, nggak urusan. Yang penting Allah sudah tahu, waktu saya kasih saya apa? Ikhlas. Ini yang paling penting, bagaimana muamalah kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang berikutnya yang ketujuh, rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainah. Seorang, 7 golongan yang didahului oleh Allah yang berikutnya setelah yang bersedekah dengan menyembunyikan sedekahnya, seorang yang dia berzikir kepada Allah sendirian, dia ikhlas, maka dia pun mengalirkan air mata. Bukan dia zikir rame-rame kemudian nangis rame-rame, enggak. Atau dia menangis karena di depan orang. Ada sebagian orang ceramah, dia nggak nangis, tapi pura-pura nangis. Air matanya nggak ada ya. Tapi dia kesannya seakan-akan dia orang yang khusyuk kemudian nangis. Ya akhi, buat apa ente kayak gitu? Ente alami sajalah. Para ulama dahulu kalau mereka menangis, mereka berusaha sembunyikan tangisan mereka. Mereka tidak ingin terbongkar tangisan mereka di hadapan banyak orang. Mereka berusaha, kecuali mereka tidak kuat menahan. Ya. Ini bukan pura-pura nangis supaya yang lain ikut apa? Nangis ya. Ya. Ini banyak orang seperti ini. Oleh karenanya, yang kita minta bukan Anda menangis di hadapan orang banyak. Tatkala Anda sendirian, tatkala Anda bangun malam, tatkala istri Anda sedang tidur, tatkala suami sedang tidur, Anda berdoa, ya Allah, saya banyak dosa ya Allah. Ampuni dosa-dosaku ya Allah. Saya kurang bersyukur kepada Engkau ya Allah, ampuni dosa-dosaku. Ya Allah, saya bandel sama suami ya Allah, selalu banyak nuntut sama suami. Ampuni dosa-dosaku. Ya Allah, hari ini saya ngangkat suara di hadapan suami saya 3 kali ya Allah. 3 kali itu udah banyak itu. Ampuni aku ya Allah. Ya Allah, hari ini saya bentak anak saya padahal anak saya salahnya cuma sedikit. Minta dengan tangisan. Tidak ada yang tahu Anda menangis kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dinaungi oleh Allah pada hari kiamat kelak. Enggak usah bilang, "Waduh, itu saya sampai nangis waktu dengar imam baca Quran ya." Terus maksudnya apa? Ente ikhlas, ente khusyuk waktu sholat. Ente nangis ngapain cerita-cerita? Ente nangis ngapain apa? Cerita-cerita. Enggak usah. Yang tahu ente nangis karena Allah cuma siapa? Allah. Kalau ente nangis karena Allah, biarkanlah hanya Allah yang mengetahuinya. Tidak usah cerita saya, tidak usah cerita sini. Baik.